welcome and welcome back to my channel Christina Emmanuel. Hai, aku Christina. Hari ini seperti biasa aku bakal ngomongin tentang jerawat lagi. Tapi kali ini sesuai dengan judulnya, hanya dengan 3 step, 3 produk, and in most cases jerawat bisa sembuh hanya dengan 3 step ini. Aku nggak bisa bilang ini pasti 100% sembuh di semua orang, karena penyebab jerawat orang itu kan berbeda-beda. Penyebab jerawat tuh banyak banget dalam keseharian kita, background kulit kita itu berbeda-beda, tipe kulit kita berbeda-beda. Jadi intinya penyebab jerawat yang mengakibatkan kalian itu bisa muncul jerawat tuh sangat berbeda-beda setiap orangnya. Itu semua tergantung dari misalnya keseharian kalian tuh kayak gimana, kalian habis ngapain aja, histori kulit kalian tuh kayak gimana, dulunya kalian pernah ngapain aja sampai kok bisa kulitnya jadi begini gitu. Jadi intinya nggak ada satu penyebab yang bisa sama semuanya gitu ke semua orang gitu, nggak bisa. Semua berbeda-beda. Dari aku mengalami jerawatan bertahun-tahun lalu sampai sekarang masih on and off sedikit-sedikit sih. Cuman dari pengalaman aku ini aku belajar kalau aku lihat dari aspek yang jauh gitu ya. Misalnya kayak ada satu hal ini dimana itu just click on me bahwa 3 step ini, 3 produk ini ketika digunakan itu sangat efektif untuk menyembuhkan jerawat. Sebenarnya aku udah pernah bikin video yang mirip dengan topik video hari ini pas awal-awal banget aku YouTubean, dimana aku share bahwa aku pernah melakukan 3 step ini, 3 produk ini, dan dalam 2 minggu jerawat aku benar-benar sembuh in just 2 weeks, bayangin. Dan itu hanya dengan menggunakan 3 produk ini. Aku tidak bisa bilang aku merekomendasikan ini ke kalian terus-terusan, tapi ini bisa jadi salah satu opsi untuk kalian. 3 step, 3 produk ini aku bakal jelasin singkat, padat, dan jelas sebisa aku, karena biasa video aku terlalu panjang ya. Cuman aku bakal coba untuk jelasin seinformatif mungkin, namun singkat dan padat dan jelas. Basically gini, 3 step dan 3 produknya itu maksud aku adalah dimana kita membangun sebuah skincare rutin menggunakan sebuah kandungan aktif. Kalau misalkan kalian nggak tahu kandungan aktif itu apa, kandungan aktif itu contohnya seperti retinol, retinoin, benzoyl peroxide, salicylic acid, vitamin C, alpha arbutin, tranexamic acid, dan lain-lain. Pokoknya yang berbasis acid yang bisa mengiritasi kulit, yang dimana kandungan ini tuh terkenal untuk mengatasi jerawat. Nah, itu biasanya adalah kandungan aktif. Nah, di dalam 3 step, 3 produk ini, itu tuh maksudnya adalah kita membangun sebuah skincare rutin dimana ini berbasis akan 3 produk. 3 produknya itu cuman sabun cuci muka, kandungan aktif, dan juga terakhir pelembab, moisturizer. That's it, that's simple. Nah, kalau di pagi hari tentunya kita pakai sunscreen juga, tapi di sini aku bukan lagi ngomongin sunscreennya, melainkan aku lagi ngomongin 3 step, 3 produk ini. 3 step skincare rutin ini yang aku mau utamakan, dimana ini sebenarnya sangat efektif dan kemungkinan besar akan sangat efektif juga di kulit kalian yang mengalami jerawat jika dilakukan dengan cara yang benar. Gini loh, kandungan aktif itu kan sekarang udah ada di pasaran di mana-mana, tapi kandungan aktif itu ada levelnya, ada persentasenya, dosisnya. Contoh misalnya benzoyl peroxide atau benzolak yang kalian bisa lihat di apotik, atau Vitasid misalnya, itu kan semua ada persentasenya. Ada yang 0,025% Vitasid, ada yang 0,5%. Jadi semuanya itu ada levelnya. Sama juga dengan benzolak, sama juga dengan salicylic acid, sama juga dengan vitamin C. Semua itu kalau kandungan aktif itu ada persentasenya, dimana makin tinggi persentase sebuah kandungan aktif, maka makin efektif produk tersebut dalam mengatasi jerawat kita. Namun, ketika kita menggunakan kandungan aktif, apapun kandungan aktif yang kita gunakan, basically ya, cara kerja semua kandungan aktif itu mirip-mirip. When it comes to higher percentage atau higher concentration, there comes higher consequences atau higher side effects. Maksudnya apa? Persentasenya makin tinggi, maka efek samping yang kita akan alami itu akan makin tinggi juga. Nah, efek samping atau side effects-nya seperti apa? Contohnya itu seperti misal, rata-rata kandungan aktif apapun tipe kandungan aktif yang kita gunakan, baik itu retinol, retinoid acid, Vitasid, retinoin, giferin, salicylic acid, benzoyl peroxide, vitamin C, apapun, pokoknya apapun mereka itu, jika kita gunakan dalam persentase yang tinggi, persentase yang sangat efektif gitu ya, maka seringkali, walaupun aku nggak bisa bilang semua, tapi seringkali, most of the time, itu akan bikin kulit iritasi, kulit kering, kulit jadi flaking, kelopek-kelopek, kulit jadi sensitif, dan high chances itu malah bisa merusak skin barrier jika kita gunakan dengan cara yang salah. Maka dari itu kita harus ngerti nih, cara pakai yang benar, cara milihnya itu gimana, dan kandungan aktif mana yang harus kita pakai. Aku bakal mulai satu persatu. Nih ya, seringkali kan aku selalu sering share di YouTube ataupun di Instagram story aku. By the way, kalau kalian belum follow Instagram aku, kalian boleh cek Instagram aku, karena aku sering share tentang followers aku yang sembuh dari jerawat, gimana cara mereka ngatasinnya. Aku juga sering share ilmu-ilmu tentang kulit yang aku pelajari dari research from articles. Jadi kalian bisa langsung cek aja Instagram aku @christina_emmanuel. Jangan lupa follow juga. Tapi anyway, seringkali kan aku selalu bilang bahwa dalam mengatasi jerawat atau acne itu fokus utama yang aku selalu pentingin paling pertama itu adalah skin barrier. Jadi pertama kita harus sehatin skin barrier. Nah, in most cases seringkali orang itu banyak followers aku terutama yang sembuh hanya dengan menggunakan basic skincare dan fokus on skin barrier and hygienic. 90% mereka sembuh jerawatnya. Namun aku mau bilang, skin barrier can cure acne, tapi nggak selalu. Jadi it can help atau it can cure acne, tapi tidak
berarti semua orang yang mengalami jerawat bisa sembuh hanya dengan fokus pada skin barrier. No, karena penyebab orang mengalami jerawat itu berbeda-beda. Biasanya orang yang bisa sembuh hanya dengan fokus pada skin barrier dan mereka bisa sembuh jerawatnya, itu berarti penyebab jerawat mereka itu adalah kulit mereka itu skin barrier rusak, makanya jerawat muncul. Mungkin karena penyebab-penyebab masa lalu mereka pernah melakukan skincare yang aneh-aneh, menggunakan krim bersteroid, treatment iklim kecantikan yang terlalu keras sampai kulit mereka itu skin barrier rusak. Nah, bisa aja itulah penyebab kenapa mereka bisa muncul jerawat akhirnya. Mungkin awalnya jerawatnya belum parah-parah banget, tapi bisa makin parah terus jerawatnya karena berbagai macam faktor hal yang dilakukan dalam keseharian mereka gitu loh. Jadi intinya kalau orang bisa sembuh dari jerawat hanya dengan fokus pada skin barrier, that means penyebabnya itu adalah karena mereka itu pernah merusak skin barrier mereka. Maka dari itu ketika mereka fokus pada basic skincare, fokus pada skin barrier, strengthening their skin barrier, boom, their acne sembuh kan akhirnya. Namun ada juga beberapa case di mana orang udah fokus pada skin barrier bahkan sampai berbulan-bulan, 3 sampai 6 bulan sampai 12 bulan, tapi jerawatnya masih belum sembuh. Nah, itu juga kita nggak bisa salahin kulit mereka. Tidak berarti kulit mereka itu salah atau mereka melakukan hal yang salah gitu, enggak. Bisa aja memang bahwa penyebab jerawat dia itu bukan karena skin barrier rusak gitu. Jadi kayak menggunakan produk-produk skin barrier, fokus pada skin barrier itu nggak ngefek karena ya sebenarnya kulit dia itu udah sehat-sehat aja gitu loh, dan penyebabnya itu bukan dari sana. Nah, ini aku mau ngomongin di sini. Di saat inilah step kedua yang kita perlu pentingin itu adalah menggunakan produk-produk yang bisa treat acne. Biasanya produk-produk yang bisa treat acne itu adalah produk-produk yang mengandung kandungan aktif seperti tadi aku bilang, benzoyl peroxide, retinol, salicylic acid, retinoin. Tapi ya intinya gitu, di saat skin barrier kita udah sehat tapi misalnya jerawat belum sembuh-sembuh, maka aku sangat-sangat saranin kalian untuk lakuin 3 step ini, 3 produk ini, 3 step skincare rutin ini. Dimana tadi aku bilang facial wash atau cleanser, treatment atau actives, lalu setelah itu moisturizer. Nah, cara pakainya itu harus benar. Jadi pagi sama malam cuci muka kan 2 kali maksimal banget 3 kali, tapi sebisa mungkin 2 kali doang. Rutinitasnya kayak gitu. Cara pakai skincare-nya seperti itu: cleanser, treatment atau actives, and then moisturizers atau pelembab. Dan di sini cleanser atau moisturizer itu sebisa mungkin gentle, sebisa mungkin tidak irritating, dan sebisa mungkin bagus untuk skin barrier. Jadi ketika treatment atau kandungan aktif ini bisa mengiritasi kulit, bisa merusak skin barrier, ada skincare yang menopang yang tidak akan membuat skin barrier kita gampang rusak atau lemah. Jadi dia itu fungsinya bisa memperkuat skin barrier ketika treatment ini walaupun dia efektif untuk jerawat, membunuh acne bakteria, tapi di saat yang bersamaan dia bisa merusak skin barrier kan. Nah, tapi karena ada 2 pendukung facial wash sama moisturizer ini, jadinya treatment ini tidak bisa merusak skin barrier kita. Jadi skin barrier kita itu kuat karena ditopang dengan 2 gentle products, yaitu facial wash dan moisturizernya. Maka dari itu ketika memilih produk untuk melakukan 3 step ini, banyak banget followers aku yang juga sembuh dari jerawat dengan menggunakan 3 step ini. Itu adalah facial wash yang super gentle, non-drying, pH balance, kalau bisa hydrating cleanser, lalu aktifnya itu treatment, nanti kita bakal ngomongin. Tapi ketiga ini adalah moisturizer atau pelembabnya yang bisa memperkuat skin barrier dan kalau bisa sangat melembabkan, dimana teksturnya itu kalau bisa krim. Karena kalau moisturizer yang tekstur gel itu tidak akan cukup menangani kekeringan yang disebabkan oleh treatment atau aktifnya ini. Ngerti gak? Jadi intinya moisturizernya harus sangat bagus untuk skin barrier, and when it comes to cleanser harus sangat gentle. Nah, lalu kita move ke treatmentnya nih. Kita ngomongin treatment atau kandungan aktifnya. When it comes to treatments atau kandungan aktif, di sini ada berbagai macam. Aku bakal taruh aja di sini berbagai macam kandungan aktif yang bisa kalian gunakan. Itu bisa dipilih sesuai dengan kalian mau yang mana. Do your own research terlebih dahulu, karena kalau aku jelasin di sini akan terlalu panjang. Tapi ini adalah berbagai macam kandungan aktif yang kalian bisa gunakan untuk mengatasi permasalahan jerawat kalian. Kalau aku sendiri, aku udah pernah coba hampir semua, tapi retinoin sama Vitacid belum. Ada juga krim antibiotik namanya clindamycin, itu bisa membantu untuk meredakan jerawat juga, bisa menyembuhkan jerawat juga, Mediclean juga, tapi aku sendiri belum pernah coba. Jadi kalian coba research sendiri dan juga kalau bisa konsultasi ke dokter lebih baik. Tapi dari semua ini kandungan aktif yang pernah aku gunakan adalah retinol, salicylic acid, dan juga benzoyl peroxide. Nah, 2 tahun lalu, bukan 2 tahun lalu, 4 tahun lalu kayaknya, pokoknya beberapa tahun lalu ketika aku lagi ngalamin jerawatan parah pas SMA itu ya, udah lama banget, dan pokoknya itu aku bisa sembuh, aku bisa atasin jerawat aku yang sakit besar sampai kena air aja tuh sakit banget, itu dengan menggunakan kandungan benzoyl peroxide ini. Namun sekarang ini aku udah nggak menggunakannya, tapi itu bisa jadi salah satu opsi kalian karena itulah yang mengubah kulit aku drastically hanya dalam 2 minggu, dari yang begini menjadi seperti ini. Itu gila banget, dan aku sangat-sangat saran kalian untuk cari tahu tentang benzoyl peroxide juga. Cek website yang namanya acne.org ini karena it helps me a lot, banyak banget ilmu tentang kulit di website ini. Tapi fast forward, sekarang aku udah nggak menggunakan benzoyl peroxide ini, melainkan sekarang untuk maintenance aku pakainya yang untuk maintenance, yaitu salicylic acid atau retinol, karena retinol tuh yang paling gentle gitu kan. Nah, namun dari semua kandungan ini aku kasih tau ya, yang paling umum dan yang paling bisa dibilang gentle untuk mengatasi jerawat, salah satu opsi yang bisa kalian mulai terlebih dahulu itu adalah salicylic acid. Kandungan-kandungan di dalam skincare yang bisa
untuk ngatasin jerawat tuh mostly itu pasti ada kandungan salicylic acid. Kenapa? Karena memang terbukti salicylic acid itu sangat efektif untuk mengatasi jerawat. Namun tidak berarti akan selalu bekerja di semua orang. Tapi kalau misalnya kalian cocok sama kandungan salicylic acid, this ingredient can helps a lot. By the way, salicylic acid itu namanya BHA juga disebutnya, beta hydroxy acid. Ini aku bakal taruh penjelasan tentang kandungan ini, tapi intinya cara kerjanya itu dia masuk ke dalam kulit pori-pori, jadi dia itu lebih efektif. Dia bisa bercampur dengan minyak di dalam pori-pori, dia mengurangi produksi minyak, dia bisa mengatasi jerawat lah intinya. Salicylic acid is a very good choice untuk kalian pemula yang baru mau mulai menggunakan kandungan aktif, dan terutama kalau misalnya kalian mengalami banyak komedo hitam di seluruh wajah kalian, bukan cuma di hidung ya, tapi di seluruh wajah kalian komedo hitam yang dimana kalau dipencet itu keluar sesuatu putih-putih gitu. Seperti ini contohnya blackheads. Nah, kalau misalnya kalian mengalami blackheads seperti itu, salicylic acid itu adalah salah satu aktif yang paling efektif untuk mengatasi blackheads. Anyway, when it comes to actives, mungkin yang paling gentle yang bisa aku saranin itu salicylic acid. Lalu next levelnya mungkin akan lebih ke benzoyl peroxide. Lalu setelah benzoyl peroxide yang lebih efektif lagi mungkin seperti turunan vitamin A, yaitu seperti retinol, retinoic acid, retinoin, diferin, dan lain-lain. Itu yang paling potent dan sebenarnya paling bagus. Cuman itu efek iritasinya paling kerasa. Nah, tapi ya maksudku dicoba dulu aja dari yang paling gentle, yang paling udah common gitu digunakan di banyak skincare. Tanpa kita sadari, biasanya kandungan salicylic acid ini tuh sebenarnya ada di dalam skincare rutin kita gitu, di dalam skincare produk yang kita beli tanpa kita tahu gitu. Emang udah common banget lah. Bisa ada di toner, bisa ada di sabun cuci muka, bahkan bisa ada di essence, serum. Kalau di moisturizer aku jarang lihat sih, tapi biasanya adanya di serum paling common dan juga di dalam produk toner. Namun kalau misalnya toner dibanding dengan serum, biasanya serum itu lebih efektif. Kalau serum yang mengandung salicylic acid itu biasanya lebih ampuh gitu untuk ngatasin jerawat. Ini adalah salah satu contoh serum yang memiliki kandungan salicylic acid. Biasanya serum memiliki kandungan salicylic acid yang paling tinggi yang bisa kita dapat. Dimana yang masih boleh dijual di pasaran itu untuk kandungan salicylic acid itu maksimal memiliki kandungan 2% salicylic acid. Kalau toner itu biasanya cuma 0,5% salicylic acid. Nah, kalau serum itu biasanya lebih potent, lebih efektif makanya untuk ngatasin jerawat. Di dalam serum ini ya juga ada 2% salicylic acid gitu. Kalau misalnya kalian lebih mau fokus benar-benar kayak actives, using active kayak 3 step skincare rutin yang tadi aku bilang, lebih baik menggunakan produk seperti ini. Maksudnya serum gitu, aktif dalam berbentuk serum atau salep. Kalau misalnya salicylic acid dalam bentuk salep, jujur aku belum pernah temu. Tapi kalau misalnya kayak retinoin, retinol, vitacid itu biasanya dalam bentuk salep. Tapi maksudku kalau misalnya kalian mau coba dulu salicylic acid, ini salah satu opsi yang bisa kalian mulai terlebih dahulu menggunakan serum yang berbasis salicylic acid 2% gitu loh. Kalau misalnya kalian mau pakai serum ini serum dari Tikmi by the way, namanya Perfect Acne Counter Ultimate Serum yang berbasis kandungan aktif salicylic acid sebesar 2%. Ini serumnya sebenarnya masuknya ke cukup gentle ya, maksudnya nggak se-drying seperti benzoyl peroxide atau retinoin, retinol, vitacid gitu, enggak. Karena kalau misalnya produk-produk seperti ini memang dia pasti ada efek keringnya sedikit, tapi karena salicylic acid yang digunakan di dalam serum ini itu merupakan encapsulated salicylic acid, jadinya itu membuat produk ini lebih gentle dan lebih tidak mengiritasi kulit dibanding salicylic acid pada umumnya. Salicylic acid itu merupakan salah satu yang paling aman untuk pemula gitu. Dan kalau bisa carinya yang ada teknologi encapsulated karena itu membuat produknya itu lebih gentle lagi, lebih tidak gampang mengiritasi kulit gitu. Terutama untuk kalian yang kulitnya sensitif. Juga kalau bisa cari serum yang memiliki kandungan-kandungan pendukung seperti di serum ini. Jadi kandungan pendukung yang membuat produk ini lebih gentle lagi, lebih aman lagi untuk digunakan untuk kulit yang gampang sensitif dan iritasi. Seperti kandungan-kandungan yang bagus untuk memperkuat skin barrier dan juga soothing dan juga hydratingnya. Contohnya di sini ada kandungan Centella acetica yang bagus untuk menenangkan kulit, meredakan inflamasi kulit, probiotics yang bisa memperkuat skin barrier dan juga meredakan inflamasi, witch hazel di mana itu bisa menenangkan kulit juga, mengurangi kemerahan kulit. Cuman witch hazel itu sebenarnya paling dikenal sebagai astringent di mana dia ada efek mengeringkan juga. Jadi dia juga ada efek untuk jerawat gitu. Di sini witch hazel yang digunakan itu sebesar 2% witch hazel. Lalu kandungan niacinamide yang bisa memperbaiki skin barrier, melembabkan kulit, menstimulasi kolagen production di dalam kulit kita, bisa membantu hilangin bekas jerawat juga. Di sini ada sebesar 3% niacinamide dan terakhir dia ada tambahan kandungan yang bisa membantu untuk membersihkan pori-pori gitu. Namanya Gotukola Glycolic Extract. Fungsinya sendiri itu dapat mencerahkan kulit, membersihkan pori-pori dan juga membuat pori-pori terlihat lebih kecil. Ada efek eksfoliasi juga, bisa menghaluskan kulit juga, meratakan tekstur kulit dan juga mengatasi bekas jerawat. Tapi tetap kalau untuk kandungan yang paling efektif mengatasi jerawat di dalam serum ini tetap salicylic acidnya yang encapsulated salicylic acid 2% ini. Pokoknya produk-produk apapun yang menggunakan kandungan yang di encapsulated itu biasanya akan jauh lebih bagus, jauh lebih efektif untuk mengatasi permasalahan kulit yang diklaim dari produk tersebut. Kayak ini kan claimsnya untuk mengatasi jerawat, bagus untuk acne prone skin, untuk hilangin bekas jerawat dan juga mengontrol produksi minyak berlebih di kulit kita. Pokoknya menurutku ini lebih bagus untuk oily and acne prone. Tapi menurut
menurutku dry skin pun bisa pakai, karena kan aku pakai, tapi aku pas pakai aku merasa kok dia kayak ada efek lembab gitu. Bahkan pas dipakai kayak serum yang melemahkan, kayak serum hydrating. It's just so weird menurutku. Dia malah tidak mengeringkan kulit dan malah melembabkan kulit, which is very good sebenarnya, tapi aneh tapi bagus gitu loh. Jadi menurutku dry skin pun bisa pakai. It will not dry out your skin sama sekali. Pas pertama-tama dioles tuh kan teksturnya kan ringan ya, teksturnya itu kayak jelly gitu somehow, kayak jelly yang cair, ringan banget teksturnya. Pas dioles juga gampang, tapi pas dioles pertama-tama ke kulit tuh kerasa kayak lengket-lengket, dan setelah mungkin 2-3 menit setelah benar-benar 100% terserap, dia benar-benar terserap dengan baik tanpa meninggalkan efek lengket. Jadi pas nyerap ya udah nyerap enak, ada efek lembabnya juga, dan hasilnya sendiri pun nggak yang basah-basah dewy glowing gitu. Maka dari itu harusnya oily skin tuh bakal senang. Secara tekstur, secara finish semuanya aman, kayak nggak ada bau juga. Aku nggak merasakan ada bau sama sekali. Ada sedikit bau yang bisa dicium, tapi itu bukan bau ya, maksudnya ada aroma tapi tidak bau. Ini untuk di jerawat batu tidak terlalu efektif. Jadi kalau misalnya aku lagi ada jerawat batu karena datang bulan, itu nggak terlalu ngefek untuk kempesin dengan cepat. Tapi kalau misalnya untuk jerawat yang sesekali muncul, itu jadi lebih terkontrol, lebih nggak sebanyak kalau aku nggak pakai ini. Dan kalau muncul pun itu jerawatnya nggak sesakit dan nggak sebesar kalau aku sebelum pakai ini gitu loh. Efektivitasnya sekitar 8-8,5/10. Dibilang efektif banget untuk semua permasalahan kulit jerawat tidak, tapi cukup efektif untuk kalian yang mengalami mild acne atau jerawat yang sesekali muncul atau jerawat yang tidak parah-parah banget. Ini bisa membantu, dan juga bisa membantu untuk maintain kulit kalian yang misalnya acne prone. Kalian pakai ini bisa membantu untuk maintain biar kulit kalian tuh nggak gampang jerawatan gitu. Plus ada satu serum juga dari brand ini Pick Me punya, tapi aku udah pakai 3 serum dari dia, udah cobain dari lama banget. Dan ada satu juga yang aku sangat-sangat suka, yaitu yang pink warna pink ini tuh untuk mencerahkan, barrier brightening, tapi ada efek juga untuk skin barrier. Menurutku combo ini ketika digabungin, efektivitas dalam kayak memperkuat skin barrier, maintain skin barrier lebih sehat biar gak gampang rusak, dan juga ngontrol jerawat dan minyak aku yang berlebih. Ini sangat ngefek gitu ketika digabungin dua ini. Combo ini ketika aku pakai di minggu aku pakai dua-dua ini ya, kayak ih bagus gitu, kulitnya kok sehat gitu, aneh banget deh. Kalau yang ini aku rate-nya 9-9,5/10, kalau ini 8-8,5/10. Ini bisa jadi salah satu opsi buat kalian yang lagi cari treatments atau actives yang cukup mild untuk kulit sensitif, yang bisa membantu ngatasin jerawat atau maintain kulit yang acne prone biar nggak gampang jerawatan lagi. Tapi intinya gini, kalian bisa pakai kandungan aktif manapun yang kalian yakin kalian bakal cocok, atau kalian bisa coba satu-satu dari yang paling gentle yaitu salicylic acid ke yang paling potent, yang paling efektif yaitu tretinoin. Itu terserah kalian, tapi yang aku mau kasih tahu di sini adalah bahwa kalau misalnya kalian mau menggunakan treatments atau active, remember jangan gunakan ketika kulit kalian lagi iritasi, sensitif atau merah-merah, meradang jerawat. Itu jangan. Fokus pada skin barrier dulu, fokus pada hidrasi dan menenangkan kulit dulu, baru kalian bisa mulai tambahin kandungan aktif seperti treatments atau active yang tadi aku bilang ini. Itu aja untuk video hari ini. Tangkapin ilmunya, karena ini yang aku pelajari dari bertahun-tahun lalu mengalami jerawatan. Semoga video ini bermanfaat. Thank you so much for watching and bye.